Belgia, sebuah negara kecil di Eropa Barat yang seringkali luput dari perhatian dunia. Luasnya tak seberapa jika dibandingkan negara-negara tetangganya. Namun, jangan tertipu oleh ukurannya, karena di balik wilayah yang kecil ini, Belgia menyimpan keindahan yang tak masuk akal. Kota-kota yang terlihat seperti negeri dongeng, bangunan berusia ratusan tahun yang masih berdiri anggun, hingga budaya unik yang membuat Belgia menjadi salah satu negara paling istimewa di Eropa. Inilah kisah tentang Belgia, negara kecil dengan pesona yang jauh lebih besar dari bayangan kita. Belgia terletak di jantung Eropa, berbatasan langsung dengan Prancis, Belanda, Jerman, dan Luxembourg. Meski kecil, Belgia memainkan peran besar di dunia internasional. Negara ini menjadi pusat politik Eropa, tempat berdirinya Uni Eropa dan NATO. Namun di balik citra politiknya, Belgia adalah negara dengan identitas yang kompleks. Memiliki 3 bahasa resmi, Belanda, Prancis, dan Jerman. Perbedaan bahasa dan budaya ini justru membentuk karakter Belgia yang kaya, unik, dan penuh warna. Melangkahkan kaki ke kota-kota di Belgia terasa seperti memasuki dunia lain. Bukan dunia modern yang penuh gedung kaca, melainkan dunia di mana waktu seolah melambat, bahkan berhenti. Bruges adalah contoh paling sempurna. Kota ini sering disebut sebagai negeri dongeng yang hidup. Kanal-kanal air membelah kota dengan tenang, dikelilingi bangunan bata abad pertengahan yang masih terawat rapi. Jembatan-jembatan kecil, jalan berbatu dan rumah-rumah tua menciptakan suasana romantis yang nyaris mustahil ditemukan di tempat lain. Tak heran jika banyak orang mengatakan, sekali datang ke Bruges, rasanya seperti berjalan di dalam lukisan. Tak jauh dari sana, Ghent menghadirkan kejutan lain. Di tengah kota yang hidup dan modern, berdiri sebuah kastil batu raksasa, Gravenstein, peninggalan abad pertengahan yang tampak begitu kontras namun harmonis. Di sini, sejarah tidak disembunyikan di museum tertutup. Ia berdiri nyata, menjulang, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Antwerp menawarkan wajah Belgia yang berbeda. Kota ini dikenal sebagai pusat seni, mode, dan perdagangan berlian dunia. Namun di balik gemerlap modernnya, Antwerp tetap menjaga warisan masa lalu. Stasiun keretanya bahkan sering disebut sebagai salah satu yang terindah di dunia. Lebih menyerupai istana dibanding tempat transit. Sementara itu, Brussels sebagai ibu kota menyatukan semuanya. Di satu sisi, kota ini modern dan kosmopolitan. Namun di sisi lain, Brussels dipenuhi gang-gang kecil, bangunan klasik, dan alun-alun megah yang memancarkan kejayaan masa lalu. Berjalan beberapa langkah saja, penonton bisa berpindah dari suasana Eropa klasik ke dunia modern abad ke-21. Yang membuat kota-kota Belgia begitu istimewa bukan hanya keindahannya, melainkan cara mereka menjaga keseimbangan antara masa lalu dan masa kini. Tidak ada yang terasa dipaksakan. Segalanya mengalir alami, seolah kota-kota ini tumbuh bersama waktu, bukan melawannya. Di Belgia, kota bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah cerita, dan setiap sudutnya menyimpan kisah yang menunggu untuk ditemukan. Di Belgia, bangunan tidak sekedar berdiri. Mereka berbisik. Setiap dinding, setiap jendela tua, seolah menyimpan kenangan tentang cinta, perjuangan, dan harapan yang pernah hidup di dalamnya. Di jantung Brussels, terbentang sebuah alun-alun yang membuat waktu kehilangan maknanya. Grand Place. Saat senja tiba, cahaya keemasan memantul di fasad bangunan berusia ratusan tahun, menciptakan pemandangan yang terasa hampir tak nyata. Ukiran detail, ornamen emas, dan arsitektur megahnya bukan sekedar karya seni,
melainkan ungkapan rasa bangga sebuah bangsa terhadap masa lalunya. Berjalan di sini bukan seperti berjalan di ruang publik. Rasanya seperti melangkah ke dalam puisi yang ditulis oleh waktu. Setiap sudut mengundang kita untuk berhenti, menoleh, dan merasakan keheningan yang lembut. Sebuah keheningan yang tidak kosong, melainkan penuh cerita. Tak hanya di Brussels, romantisme arsitektur Belgia menyebar ke seluruh negeri. Gereja-gereja tua menjulang anggun, loncengnya berdentang perlahan, seolah menyapa masa lalu. Balai kota berdiri kokoh, menjadi saksi bisu janji-janji yang pernah diucapkan dan sejarah yang pernah tercipta. Saat malam tiba, kota-kota Belgia berubah wajah. Lampu-lampu hangat menyinari bangunan batu, menciptakan bayangan lembut yang menari di jalanan berbatu. Di momen inilah, arsitektur Belgia terasa paling hidup, bukan sebagai monumen, melainkan sebagai teman perjalanan yang setia. Apa yang membuat keindahan ini begitu menyentuh bukan hanya usia bangunannya, melainkan cara Belgia memperlakukan masa lalunya. Mereka tidak menghapusnya, tidak pula membekukannya. Mereka merawatnya, mengizinkannya bernapas, dan berjalan berdampingan dengan kehidupan modern. Di Belgia, arsitektur bukan tentang kemegahan semata. Ia adalah tentang rasa hormat pada waktu, rasa cinta pada sejarah, dan rasa tenang saat menyadari bahwa keindahan sejati tak pernah benar-benar menua. Ketika orang membicarakan Belgia, yang sering terlintas adalah kota tua, bangunan megah, dan alun-alun bersejarah. Namun, jauh dari keramaian itu, Belgia menyimpan keindahan lain. Keindahan yang tidak berteriak, tidak mencolok, namun perlahan meresap ke dalam perasaan. Di wilayah selatan, terbentang kawasan Ardennes. Hutan lebat, perbukitan hijau, dan sungai-sungai jernih membentuk lanskap yang terasa seperti pelarian dari dunia yang terburu-buru. Di sini, waktu seolah berjalan lebih lambat, memberi ruang bagi siapapun untuk bernapas lebih dalam. Ardennes bukan tentang panorama dramatis atau pemandangan ekstrim. Ia tentang ketenangan, tentang suara langkah kaki di jalan tanah, gemericik air sungai, dan angin yang menyentuh dedaunan. Sebuah keindahan yang hadir tanpa perlu dipamerkan. Di antara alam ini, desa-desa kecil berdiri sederhana. Rumah batu tua dengan atap miring, asap tipis keluar dari cerobong, dan jalan sempit yang menghubungkan satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Di tempat-tempat seperti inilah, Belgia memperlihatkan wajahnya yang paling jujur, hangat, bersahaja, dan dekat dengan alam. Alam Belgia juga menjadi ruang pertemuan antara manusia dan keseharian. Tidak ada jarak yang kaku antara kota dan alam. Hutan, taman, dan jalur pejalan kaki menyatu dengan kehidupan sehari-hari, seolah alam adalah bagian alami dari rumah itu sendiri. Musim pun memberi warna berbeda. Musim semi membawa bunga liar yang bermekaran lembut. Musim gugur menyelimuti hutan dengan warna emas dan merah yang menenangkan. Setiap musim mengajarkan bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dirayakan. Di tengah kesunyian alam Belgia, kita belajar satu hal penting, bahwa keindahan tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan mencolok. Terkadang, ia hadir dalam bisikan alam, dalam langkah yang diperlambat, dan dalam ketenangan yang mengingatkan kita untuk kembali menjadi manusia. Belgia dikenal sebagai surganya coklat, waffle, dan bir. Tapi lebih dari sekedar makanan, ini adalah bagian dari budaya. Setiap coklat dibuat dengan standar tinggi,
Setiap bir memiliki karakter dan sejarahnya sendiri. Festival-festival tradisional, parade jalanan, hingga perayaan lokal masih hidup hingga hari ini, membuktikan kuatnya ikatan masyarakat Belgia dengan tradisi mereka. Di Belgia, budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meski kecil, Belgia memiliki pengaruh besar di Eropa dan dunia. Keberagaman budaya, toleransi, dan posisi strategis menjadikannya pusat pertemuan berbagai bangsa. Belgia adalah contoh bahwa ukuran tidak menentukan makna. Negara ini berdiri sebagai bukti bahwa keindahan, sejarah, dan pengaruh bisa lahir dari tempat yang tak pernah kita sangka. Belgia mungkin kecil di peta dunia, namun siapapun yang pernah menginjakan kaki di sini akan tahu keindahannya tak masuk akal untuk ukuran sebuah negara kecil. Belgia bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tapi untuk dirasakan. Sebuah negeri yang mengajarkan kita bahwa hal-hal paling luar biasa sering tersembunyi di tempat yang paling sederhana.